Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arcabatu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arcabatu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18.
Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arca batu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil.
Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga Jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arcabatu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arcabatu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu.
Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arcabatu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini. Kerajaan Boko, antara sejarah dan legenda di atas sebuah perbukitan di selatan Yogyakarta, berdiri reruntuhan yang dikenal sebagai Candi Ratu Boko. Tempat ini tidak seperti candi pada umumnya di Jawa, bukan tempat ibadah, melainkan sisa-sisa sebuah keraton atau kompleks istana kuno. Disinilah kisah nyata dan legenda bersilangan membentuk cerita tentang Kerajaan Boko. Asal-usul Kerajaan Boko diyakini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kejayaan Mataram kuno. Situs Ratu Boko memiliki elemen pertahanan seperti benteng, gerbang, dan parit, serta struktur tempat tinggal dan pertapaan. Ini menunjukkan bahwa tempat itu dulunya adalah pusat pemerintahan atau kediaman penting, bukan sekadar candi ritual. Catatan sejarah menyebutkan bahwa raja yang pernah berkuasa di situs ini bernama Rakai Panangkaran, salah satu raja dari dinasti Shailendra. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang toleran, karena meskipun ia penganut Buddha Mahayana, ia memberikan dukungan terhadap umat Hindu yang membangun Candi Prambanan tak jauh dari sana. Legenda Ratu Boko dan Lara Jonggrang, namun masyarakat Jawa lebih mengenal kisah Kerajaan Boko lewat legenda rakyat. Menurut cerita, Ratu Boko adalah raja raksasa yang bengis dan berkuasa di wilayah itu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Lara Jonggrang. Setelah Raja Boko tewas dalam pertempuran melawan Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan tetangga, Bandung jatuh cinta pada Lara Jonggrang. Namun sang putri menolak, karena Bandung telah membunuh ayahnya. Untuk menolak secara halus, Lara Jonggrang mengajukan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam semalam. Dengan bantuan jin, Bandung hampir berhasil. Namun Lara Jonggrang menggagalkan usaha itu dengan menyalakan api dan menumbuk padi agar ayam berkokok lebih cepat, sehingga jin mengira hari sudah pagi dan pergi. Karena merasa dikhianati, Bandung Bondowoso mengutuk Lara Jonggrang menjadi arcabatu dan konon patung Dewi Durga di Candi Prambanan adalah wujudnya. Penemuan arkeologis dan makna sejarah runtuhan Ratu Boko ditemukan kembali oleh arkeolog Belanda pada abad ke-18. Penelitian menunjukkan bahwa situs ini memiliki unsur campuran Hindu dan Buddha yang mencerminkan keragaman spiritual masa itu. Terdapat kolam pemandian, pendapa, dan gua-gua pertapaan mencerminkan bahwa tempat ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan politik. Meskipun banyak yang masih misterius, Kerajaan Boko adalah saksi bisu masa lalu Nusantara, perpaduan antara sejarah nyata, arsitektur agung, dan kisah rakyat yang hidup dalam budaya Jawa hingga kini.